Assalamualaikum, hi guys, welcome back to our video. Nah, kali ini kita akan pembahasan soal lagi, yaitu soal part 6 strip 10. Nah, tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya kita untuk perkenalan diri dulu. Oke? Perkenalkan, nama saya Aruni Anumila Ulia. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rahmat Subhan. Selamat sore, perkenalkan nama saya Fernando Alexander Fernistong. Nama saya Fandi Sitamba. Oke, perkenalkan nama saya Fikri Syabula Rahman dari. Nama saya Abdul Ghafur Rizky. Perkenalkan, nama saya Maestika Aini Fariza. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Agus Haribo. Nah, soal yang akan kita bahas ini terdiri dari 4 poin, yang mana poin 1 sampai poin ketiga itu kita menggunakan Microsoft Access. Oke, sebelum kita masuk ke penyelesaian soal, kita buat terlebih dahulu tabel data yang kita dapatkan datanya dari MyLab MIS. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Microsoft Access-nya di laptop kita. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu dokumen baru, selanjutnya kita buat query pada tabel 1 atau bisa kita sebut sebagai product table, yang mana berisi product number, product name, purchase cost, selling price, supplier number, quantity on hand, and reorder level. Kemudian kita buat lagi query pada tabel kedua atau bisa kita sebut sebagai supplier table, yang mana berisi supplier number, company name, street address, city, state, and zip code. Setelah kedua tabel tersebut dibuat, barulah kita bisa mengerjakan poin 1 sampai poin 3. Kan udah dijelasin di bagian pertama dari soal 1. Nah, di soal 1 itu kita perlu membuat laporan yang mengidentifikasikan 5 sepeda dengan harga termahal. Laporan tersebut harus memuat urutan harga dari yang termahal sampai yang termurah. Nah, jumlah produk yang tersedia dan presentasi markup untuk tiap produk. Berikut langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, pilih query design. Yang kedua, pilih product number, product name, selling price, dan quantity on hand pada table 1 atau product table. Yang ketiga, pilih descending di bawah kolom selling price untuk mengurutkan secara menurun dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi gitu. Lu bisa langsung dilanjutin? Saya akan menjelaskan dan melanjutkan step-step sebelumnya. Saya akan menjelaskan dan menyebutkan step dari step keempat sampai dengan step ke-9. Yang pertama yaitu step keempat, lanjutan dari step sebelumnya. Kita input markupnya. Markupnya kita isi, buka kurung, terus kurung siku lagi, selling price, tutup kurung siku, dikurang dengan purchase cost. Purchase costnya ini harus di kurung siku juga, dibagi dengan purchase cost lagi. Nah, yang di purchase costnya juga ini harus ditutup kurung lagi. Terus pada box baru ini dan diberi tanda centang di bagian show. Langkah kelima itu pilih property sheet dari formula tadi dan pilih format persen dan desimalnya adalah 2. Langkah keenam, pada property sheet kita pilih top value-nya adalah 5. Selanjutnya langkah ketujuh yaitu kita harus klik run. Langkah ke-8 pilih report wizard dan pilih semua baris yang ada. Lalu langkah ke-9 klik next dan finish, maka akan muncul hasil berupa 5 produk dengan harga termahal yang disusun dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Ya, terima kasih. Pada soal nomor 2, kita perlu membuat laporan yang mencantumkan setiap supplier, produk, jumlah yang tersedia, dan reorder level. Laporan tersebut harus diurutkan berdasarkan abjad untuk tiap supplier. Begitupun dengan produk tiap supplier harus berdasarkan abjad. Berikut langkah-langkah untuk nomor 2. Yang pertama, buatlah tabel baru dengan cara buka create lalu pilih tabel. Yang kedua, pilih kolom di sebelah ID, lalu muncul kolom fields, pilih number untuk membuat kolom supplier number. Lalu yang ketiga, klik short text di table tools fields untuk membuat kolom company name. Yang keempat, dengan langkah yang sama, buat kolom untuk street address. Yang kelima, masih menggunakan langkah yang sama, buat kolom untuk city. Nah, masih dengan langkah yang sama, buatlah kolom untuk state. Lalu langkah yang sama masih dilakukan untuk membuat kolom zip code. Nah, setelah itu, klik create untuk membuat query. Setelah itu pilih tabel 1 dan tabel 2. Nah, setelah itu masukkan company name, product number,
quantity on hand, reorder level, lalu pilih supplier number di tabel 1, lalu supplier number di tabel 2. Jadi ada 7 kolom yang terisi, lalu klik run. Nah, setelah klik run, akan muncul urutan company name, product name, quantity on hand, reorder level, supplier number di tabel 1, dan supplier number di tabel 2 sesuai urutan abjad. Jadi nanti munculnya itu sesuai abjad dari A sampai Z. Misalkan kalau dari yang paling awal tuh B, ya akan urut dari B ke seterusnya. Gitu. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Microsoft Access pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya akan melanjutkan materi dari materi yang sebelumnya pada soal nomor 3, yaitu kita perlu membuat daftar sepeda apa saja yang stoknya perlu diorder ulang dengan mencantumkan informasi supplier dari produk yang teridentifikasi. Berikut pengerjaannya. Pertama, kita perlu tahu tabel apa saja yang dibutuhkan karena kita perlu tahu informasi mengenai produk dan supplier. Dengan kedua tabel itu saling berkaitan, maka kita perlu menghubungkannya terlebih dahulu menggunakan fitur relationship. Jadi klik relationship, kemudian pilih edit, lalu pilih new grid, input nama tabel yang dibutuhkan beserta baris yang ingin kita hubungkan. Pada kasus ini, kita pilih baris supplier number untuk dihubungkan, lalu klik create atau OK. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Melanjutkan untuk ke langkah berikutnya. Yang pertama, klik query design, pilih tabel yang kita butuhkan yaitu tabel 1 dan tabel 2. Lalu, input baris produk, BM, company name, street address, city state, dan zip code. Lalu, pada box baru, input ekspresi berupa quantity non-hand, kurang dari recorder level dengan kriteria kurang dari 0. Dan jangan beri tanda centang pada show. Lalu, pilih ascending pada bagian sort di kolom zip code untuk mengurutkan data dari zip code terkecil hingga yang terbesar. Kemudian klik run dan save query tersebut. Lalu klik report, kemudian pilih kategori report berdasarkan company name, maka akan muncul 7 hasil dari data produk yang perlu diorder ulang beserta informasi suppliernya. Sini saya akan melanjutkan dari poin sebelumnya, di mana poin 4 itu adalah bagaimana sih database dapat ditingkatkan untuk lebih meningkatkan manajemen bisnis. Sebelumnya kita bahas dulu definisi dari base data itu apa. Base data adalah tingkat ketiga arsitektur perangkat lunak yang menyimpan dan mengelola untuk penggunaan yang efektif pada suatu bisnis. Nah, database itu adalah kumpulan informasi terkait yang terorganisir. Mungkin selanjutnya teman saya akan melanjutkan bagaimana sih caranya meningkatkan database untuk meningkatkan manajemen bisnis. Saya mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana sih cara mengoptimalkan, bagaimana sih cara meningkatkan database untuk meningkatkan manajemen bisnis. Jadi yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas data. Gimana caranya? Yaitu dengan cara meningkatkan infrastruktur untuk meningkatkan data. Yang kedua yaitu meningkatkan keamanan. Kenapa? Karena dengan keamanan yang meningkat itu akan lebih menjamin, lebih memastikan perlindungan akan data. Selanjutnya mengintegrasikan aplikasi bisnis kita dengan perangkat lunak mitra bisnis eksternal melalui interface, melalui antarmuka. Keempat, meningkatkan kualitas data untuk mendapatkan informasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan nantinya. Kelima, dengan banyak tabel, merancang database dengan banyak tabel dan sedikit kolom. Kenapa? Karena untuk meningkatkan kinerja. Dan yang terakhir yaitu menciptakan laporan basis data yang efektif. Mungkin sekian pembahasan dari kami. Terima kasih. See you. Ya, pembahasan dari kami semoga bisa bermanfaat teman-teman semua. Stay safe and healthy. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya.